Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang bagaimana kita sebetulnya bisa berbahagia. Kita seringkali merasa kita itu bisa bahagia tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya menyenangkan, saya bahagia. Kalau lingkungannya menyebalkan, saya menderita. Kalau orang-orang di sekitar saya itu baik, ya saya bahagia. Tapi kalau orang di sekitar saya toksik, ya susah saya. Nah, selama kita masih berpikir bahwa kebahagiaan kita tergantung orang di sekitar kita, tergantung lingkungan kita tidak pernah bisa bahagia. Karena kemudian kebahagiaan kita ditentukan orang lain. Padahal kita tidak bisa mengatur orang lain. Yang bisa kita atur ya diri kita sendiri. Sebetulnya proses bahagia atau susah, sedih atau milau itu terjadi di dalam diri, bukan di luar diri kita. Kita tetap bisa bahagia, kendati sekitar kita tidak menyenangkan. Karena yang menentukan kebahagiaan itu kita, dan kebahagiaan itu terjadi di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Tetapi seringkali kita salah paham dalam hal ini. Maka yang perlu dimengerti awal dari semuanya kalau kita ingin bahagia adalah menyadari bahwa kebahagiaan itu kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Yang kedua, kebahagiaan itu bersumber dari dalam, bukan dari luar. Karena itu, kita bisa bahagia yang tidak tergantung sesuatu di luar diri kita. Dan karena itu, kita bisa berusaha menemukannya. Karena kita tahu itu bisa. Kalau kita tahu bahwa tidak bisa, ya sudah tidak usah kita cari. Nah, ada beberapa langkah, sangat singkat, sangat mudah, dan tidak perlu waktu lama untuk mengubah mood kita dari tidak bahagia menjadi bahagia. Langkahnya saya bisa meringkas menjadi 3 langkah. Langkah yang pertama adalah pada waktu kita merasa bahwa kita tidak bahagia, entah karena sesuatu di luar diri atau dari dalam diri, pokoknya kita tidak bahagia, tidak antusias, bad mood. Yang pertama, sadar. Sadar bahwa saya dalam keadaan bad mood, tidak bahagia. Lalu kemudian, pijit alis ini dengan tenang dan rileks, dan kemudian buat senyuman. Tidak usah besar-besar, senyum. Itu akan memberi sinyal kepada otak kita bahwa kita baik-baik saja. Dan kemudian otak akan merespon dengan cepat, karena baik-baik saja maka dia tidak khawatir, dia lebih tenang. Itu langkah yang pertama. Dan ini cepat sekali, paling hanya hitungan detik ya, tidak sampai menit. Tapi sadar dulu, sadar, kemudian membuat senyuman, dan memijit alis ini dengan tenang. Itu yang pertama. Dan rasakan, bisa dipraktekkan sekarang, rasakan perubahannya. Tapi sadar loh ya. Yang kedua, kita menyebut perasaan yang sedang kita alami. Contohnya, oh ternyata saya sedang sedih. Oh ternyata saya sedang khawatir. Begitu kita memberi nama, pikiran kita menangkap bahwa sedih dan khawatir itu ada di sana, bukan di sini. Nah, pada waktu itu kita kemudian sudah membuat jarak. Pikiran mengerti, pertama tidak perlu khawatir karena saya aman. Yang kedua, perasaan itu ada di sana, tidak di sini. Karena kita menamainya.
menyebutnya. Dan itu langkah yang kedua. Dan yang langkah yang ketiga, lakukan sesuatu. Sekecil apapun, dengan kesadaran penuh, dan kemudian disadari bahwa ini positif. Sesuatu yang positif. Misalnya, kemudian saya mencoba membersihkan ruangan. Jadi ketika sudah mulai senyum, lalu memberi nama, oh saya mau mengatur tempat tidur saya. Tempat tidurnya ditarik, selimutnya dilipat, kemudian bantalnya ditata kembali, lalu rapih, dan kemudian sambil senyum, kita kemudian merasakan perubahan itu. Langsung berubah, tidak perlu lama. Anda bisa praktekkan. Karena itu, menjadi bahagia itu tidak harus ditentukan dari luar. Nah, kebahagiaan seperti ini muncul karena cara kerja otak kita. Cara kerja otak kita itu tidak menunggu kita aman terus. Aman dulu, baik dulu, baru kemudian kita bahagia. Tidak. Kita bisa menciptakannya, yaitu memberi sinyal-sinyal bahwa kita dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Maka emosi akan mengikutinya. Jadi saudara-saudari terkasih, simple trick ini sangat membantu kita. Dan saya menjaminnya pasti berhasil. Tapi lakukan dengan kesadaran. Bahkan sekarang Anda bisa mempraktekannya. Pelan-pelan kemudian kita terbiasa mengidentifikasi perasaan yang kita alami. Karena seringkali kita pun tidak ngerti saya ini sebenarnya merasakan apa. Tetapi pelan-pelan dengan saling mengenal, semakin mengenal diri sendiri, dan perasaan-perasaan yang muncul, kita kemudian bisa lebih terhubung dengan diri sendiri. Pada waktu itu, ada banyak keuntungan. Kita bisa mengubah mood kita menjadi lebih baik dan positif, dan kita tidak pernah akan merasa kesepian. Karena sebenarnya kita terkonek dengan diri kita sendiri, dengan emosi-emosi kita. Mudah-mudahan simple trick ini membantu Anda untuk hidup lebih ringan, penuh syukur, dan sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.